Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamatan atau observer, coach, dan coaching. Nama saya Adia Sutejo dari Negeri SD Bukit. Saya Risa Safrianti dari SD Negeri Bukit. Dan saya Soleha SPD dari SD Negeri Bukit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Soleha. Waalaikumsalam Pak Tejo. Senang hari ini bisa bertemu dengan Ibu Soleha untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Ibu Soleha. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu Soleha dalam pelaksanaan kucing hari ini. Terima kasih Pak Tejo. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak Tejo. Baik Ibu Soleha, saya akan mendukung Ibu Soleha. Dalam hal itu, bagian mana yang ingin Ibu Soleha fokuskan pada observasi kali ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat bermakna dalam proses coaching. Dengan demikian bisa meningkatkan keterampilan. Saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Pak Tejo. Baik Bu Soleha, sudah saya catat semuanya. Bagaimana menurut Bu Soleha, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Soleha dalam hal kucing pada hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baiklah Bu Soleha, saya sudah melakukan observasi ini. Saya persilakan Ibu Soleha untuk membahas dengan coach Ibu Soleha. Terima kasih Bu Soleha. Baik Pak Tejo, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Risa. Waalaikumsalam Ibu Soleha. Sesuai dengan janji kita nih, kemarin katanya Bu Risa mau ngobrol. Iya benar sekali Bu Soleha. Udah lama saya menanti kapan bisa ngobrol nih sama Bu Leha. Kira-kira kita mau ngobrolin tentang apa ya Bu Risa? Begini Bu Soleha, saya ini sedang menghadapi permasalahan di kelas. Nah, dari obrolan kita nanti Bu Risa mau mendapatkan apa nih? Saya berharap saya ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Apa yang Bu Risa harapkan dari obrolan kita? Kebetulan saya kan sedang menghadapi permasalahan tentang murid saya nih Bu Soleha. Jadi dia ini salah satu murid saya yang bernama Hafiz. Hafiz ini di kelas itu pada saat jam pelajaran sering sekali mondar-mandir masuk kelas, keluar masuk kelas gitu kan. Jadi konsentrasi teman-temannya ini kan hilang fokus gitu pada saat dia keluar masuk. Terus dia juga mengganggu teman-teman yang lain, manggil-manggil nama gitu. Jadi kan kondisi pada saat belajar itu jadi kurang nyaman gitu Bu. Terus kurang menghargai guru, sesama teman juga tidak saling menghargai. Jadi saya maunya saya bisa membuat Hafiz ini berubah gitu Bu. Itu harapan saya.
Apa yang bisa Bu Risa lakukan dengan kondisi kelas yang tidak baik akibat kelakuan Hafiz itu, Bu Risa? Ya, selama ini saya sudah mulai menegur Hafiz supaya dia tidak berkelakuan seperti itu lagi. Saya mencoba memanggil dia juga, berdiskusi tatap muka berdua. Baik, tadi Bu Risa bilang ada siswa yang bernama Hafiz keluar masuk kelas saat jam pelajaran yang berakibat mengganggu fokus teman-teman yang lain. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya, Bu Risa? Benar sekali Ibu. Jadi memang kemarin-kemarin saya sempat mengajak Hafiz untuk berdiskusi. Jadi saya ada bertanya nih sama dia, kenapa dia bersikap seperti itu. Jadi kebetulan orang tuanya Hafiz, ayahnya ini Bu, ayahnya kan di penjara. Jadi selama ayahnya di penjara ini, orang tuanya kan yang biasa mencari nafkah tuh ayah. Jadi selama tidak ada ayah kan ibunya nih yang mencari nafkah. Jadi si ibu pergi pagi pulang malam. Jadi si Hafiz ini merasa kurang disayang lah sama orang tuanya, kurang perhatian dari orang tuanya. Dari pengamatan Bu Risa, mengapa Hafiz melakukan hal-hal yang mengganggu seperti itu di kelas, Bu Risa? Ya, itu adalah pemberontakan dia. Jadi dia merasa selama ini kurang kasih sayang, dia jadi kayak cari-cari perhatian gitu Bu di sekolah, cari perhatian dari guru, cari perhatian dari teman-temannya. Pelampiasan dia dari efek orang tua yang di rumah kurang perhatian ke dia dibawa ke sekolah. Kira-kira kondisi ideal yang diharapkan pada Hafiz itu apa, Bu Risa? Itulah saya berharap Hafiz ini bisa berubah, dia lebih peduli ke diri dia sendiri nih Bu, bahwa kalau dia seperti itu terus efeknya bukan hanya merugikan orang lain, tapi merugikan yang paling besar kan ke diri dia sendiri. Dia tidak bisa belajar, terus dia juga tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jadi itu kan efeknya panjang Bu, nanti buruk jadinya. Jadi saya maunya Hafiz ini bisa berubah. Melalui pengamatan yang Bu Risa lakukan, sebaiknya bagaimana cara agar Hafiz tidak melakukan itu lagi? Ya, untuk sementara sih saya berikan nasihat Ibu ya. Saya melakukan pendekatan kepada Hafiz, saya beri masukan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak bagus, bahwa hal-hal yang dia lakukan itu bakal bisa merusak dia, bakal berefek kepada teman-temannya. Nanti kan bila tingkah dia seperti itu terus, malah bukannya dia mendapat hal-hal yang bagus, malah tidak ada yang mau berkawan sama dia. Jadi saya melakukan pendekatan bahwa efek yang akan dia dapatkan itu tidak baik untuk kedepannya. Nah, kalau begitu, apa yang bisa Bu Risa lakukan untuk membuat Hafiz tidak lagi keluar masuk kelas dan mengganggu proses belajar mengajar teman yang lain, Bu Risa? Ya, untuk itu saya melakukan pendekatan, saya memberikan perhatian lebih untuk Hafiz. Saya bilang bahwa orang tuanya itu bukan tidak sayang ke dia. Orang tuanya itu melakukan hal-hal seperti itu pasti kan ada alasan. Jadi di saat itu juga saya ada mengatur jadwal Bu untuk visit ke rumah orang tuanya Hafiz. Jadi saya ingin bertemu tatap muka langsung dengan orang tua Hafiz. Di situ saya ingin mendudukkan Hafiz lah ya, kita berdiskusi ke orang tuanya juga bagaimana selama ini sikapnya Hafiz di sekolah. Jadi efek-efek yang terdampak kepada Hafiz karena kurang kasih sayang dari rumah gitu. Baiklah Bu Risa, adakah metode yang sudah berhasil Bu lakukan di kelas? Untuk sementara ini metode melalui pendekatan, bertanya langsung bagaimana perasaan Hafiz, bagaimana yang dia rasakan itu agak mulai membuat dia cair ya Bu ya. Jadi dia agak mulai mendengarkan gitu apa yang kita katakan, bahwa kelakuan dia bila begitu terus menerus itu akan membuat efek negatif ke depannya. Itu mulai agak membuat dia mengerti. Banyak nih yang bisa Bu Risa lakukan. Metode mana duluan nih yang kira-kira akan Bu Risa lakukan? Metode yang dua saya lakukan ya, saya harus bisa melakukan pendekatan kepada Hafiz. Terus saya juga melakukan visit ke orang tuanya Hafiz, memberi pengertian agar jangan, walaupun kita mencari nafkah itu, tapi jangan melupakan juga kasih sayang dan perhatian untuk anak di rumah.
Luar biasa Bu Risa. Nah, jika kita rating nih, angka 1 sampai 10, menurut Bu Risa berapa tingkat keberhasilan dengan metode seperti itu Bu Risa? Kalau bisa di rating sih, saya karena ini awal ya Bu ya, awal langkah rencana saya, jadi saya baru berani memberi nilai ratingnya 7 Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan? Ya seperti yang saya katakan tadi, perencanaan yang akan saya lakukan itu saya melakukan pendekatan kepada Hafiz, terus saya visit ke orang tuanya, jadi kita bisa duduk bersama melakukan diskusi, mencari solusi bagaimana supaya Hafiz ini bisa berubah, si Hafiz ini bisa kembali mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi kita ini bekerja sama gitu Bu untuk Hafiz. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Risa untuk menyusun rencana tersebut? Ya tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah ya pastinya Bu ya, terus dukungan teman-teman sejawat saya serta kerjasama yang baik dari orang tuanya Hafiz. Kapan kira-kira Bu Risa mau melakukannya Bu Risa? Insya Allah secepatnya saya akan melakukannya. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan dilakukan supaya rencana berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya saya akan terus berusaha membuat Hafiz ini mengerti bahwa kelakuan yang selama ini itu kurang baik dan akan berdampak buruk pada dia ke depannya. Terus intinya nih saya harus memiliki kesabaran yang luas Bu untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini. Baiklah Bu Risa, adakah dukungan lain kira-kira? Dukungan lain itu dukungan semangat ya Bu ya, tentunya ya, semangat dari teman-teman sejawat saya, dukungan semangat dari kepala sekolah biar saya bisa terus memperjuangkan bagaimana si Hafiz ini bisa kembali yang sesuai dengan harapan kita. Oke Bu Risa, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu Risa. Amin. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Bu Risa setelah kita ngobrol bareng? Wah, perasaan saya tentunya senang sekali ya Bu ya. Saya bisa lega meluapkan unek-unek saya, bisa lega menjelaskan apa permasalahan yang saya hadapi kepada Ibu Soleha. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Risa sampaikan Bu Risa? Sepertinya tidak ada lagi Bu, karena sepertinya sudah semua saya tuangkan tadi Bu. Oke Bu Risa, sepertinya nanti saya ingin mendengar bagaimana perkembangan Hafiz ke depannya ya Bu Risa ya. Semoga Ya, berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Ibu Soleha atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu Risa. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya Bu Risa obrolan kita. Baik Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Risa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tejo. Terima kasih masih menyediakan waktu luang kepada saya dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai skenario yang telah kita rencanakan. Terima kasih Bu Soleha sudah menyediakan waktu. Saya ingin membahas observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana menurut Ibu Soleha tentang nilai performa dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Apa ini yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak Tejo. Ya, baiklah Bu Soleha, saya akan berbagi hasil pengamatan saya tadi Bu Soleha. Saya memang melihat Ibu Soleha sudah melakukan percakapan, sudah mendengarkan dengan baik, sudah memberikan pertanyaan yang sangat-sangat berbobot sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Soleha tentang hal ini? Saya senang sekali Pak mendengarkannya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Tejo. Ya. Namun demikian Bu Soleha, saya masih juga ada melihat hal-hal atau aspek-aspek yang perlu Bu Soleha tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya melihat Ibu Soleha dalam berbicara atau melakukan coaching tadi masih melakukan yang kurang sedikit tentang pembicaraan verbal.
alamat kata ini bukan berbicara gerak badanmu yang kebetulan masih kurang dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Saya mengerti Pak Tejo. Saya akan berusaha untuk meningkatkan supaya saya bisa lebih kompetensi lagi. Ya, dari diskusi kita ini Bu, berarti apa langkah konkret yang akan Ibu Soleha ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Saya berencana sih untuk melakukan latihan lebih insentif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak Tejo. Iya, itu memang langkah yang sangat baik kali Bu Soleha. Saya akan mencatat hasil observasi kita sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Terakhir, apa Ibu Soleha peroleh dari presentasi kita hari ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak Tejo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tejo. Baiklah Ibu Soleha, hanya ini yang saya bisa amati dari kucing yang Ibu Soleha lakukan tadi. Terima kasih atas waktunya Bu Leha. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu Soleha. Saya senang bertemu dengan Bu Risa hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Risa. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Risa. Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya di kehadiran penuh. Saya bisa mendengarkan aktif dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya nanti. Baik Bu Risa, saya akan mendukung Bu Risa dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bu Risa fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu bisa mendengarkan secara aktif gitu ya kan Bu, dengan cara saya ini saat mengajukan pertanyaan kepada coach saya, pertanyaan yang berbobot dan bermakna tentunya. Sudah saya catat ya Bu Risa. Bagaimana menurut Bu Risa, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Risa dalam hal itu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Bu Risa dari observasi kita nanti? Saya berharap nanti memiliki solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Terus Kuci ini bisa menggali informasi, bisa mengembangkan diri dengan apa yang dihadapinya nanti. Baiklah Bu Risa, terima kasih saya ucapkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Risa untuk melakukan coaching kepada. Terima kasih Bu Soleha atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Risa. Assalamualaikum Pak Tejo. Waalaikumsalam Bu Risa. Apa kabarnya Pak? Hari ini kabar saya memang sangat baik kali ini Bu Risa. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih Pak ceritanya, dari kemarin Bapak kepingin ngobrol nih katanya. Kira-kira Bapak mau ngobrolin apa nih Pak? Terima kasih Bu Risa. Saya ini udah ada waktu luang untuk ngobrol pada saya. Ada hal ini Bu yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Mungkin ini kompetensi ini Ibu memang yang tahu ini. Jadi saya diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk mengikuti lomba prestasi aja tingkat Kabupaten Kota Langsa. Oh,
jadi Bapak mau mengikuti pesta siaga ya Pak ya? Pesta siaga. Berarti di dalam pesta siaga itu banyak macam-macamnya nanti ya. Nah jadi kira-kira kalau mau mengikuti pesta siaga itu masalahnya di mana Pak? Permasalahannya Bu, di pesta siaga itu ada beberapa bidang lomba yang akan dilaksanakan di sana. Seluruh lomba itu saya tidak mampu menguasai sepenuhnya, jadi saya ingin berbagilah dengan rekan-rekan untuk membantu kegiatan tersebut. Nah, jadi ini ceritanya dari percakapan kita nanti nih ya Pak. Ini kita kan mau ngobrol nih, dari obrolan kita nanti apa yang Bapak harapkan? Saya berharap saya dapat memecahkan masalah yang masih memberat di hati saya, dan saya berharap teman-teman nanti bisa membantu kegiatan ini. Nah, jadi ini tadi Bapak bilang Bapak mau mengikuti perlombaan di pesta siaga ya Pak ya. Jadi Bapak mengalami masalah. Kira-kira Bapak sudah menelusuri nggak tuh masalahnya tuh? Ya Bu, setelah saya mendapatkan tulisnya, di dalam perlombaan pesta siaga ini Bu, nanti ada 5 bidang lomba. Lomba tahfiz Qur'annya ada, lomba PBB-nya ada, membuat tenda ada, juga mewarnai. Jadi saya tidak menguasai seluruh bidang ini. Saya ingin nanti minta bantuan dari kawan-kawan untuk turut serta agar lomba yang kami jalani ini nanti dapat kami menghasilkan yang terbaik. Iya, jadi berarti Bapak ini udah melakukan pengamatan berarti ya, pengamatan. Jadi dengan pengamatan Bapak, kira-kira rekan sejawat Bapak itu mau nggak membantu Bapak untuk mensukseskan pesta siaga tersebut? Ya, menurut kondisinya Bu, setelah saya identifikasi pun tampaknya kami memang solid Bu. Mungkin teman-teman ini memang mau nanti ini membantu. Di sini kami saling nanti bekerja sama, berkolaborasi untuk melaksanakan pesta siaga tersebut. Iya, jadi tadi Bapak bilang melalui pengamatan Bapak, teman-teman Bapak ini pasti mau ya membantu Bapak ya untuk mensukseskan perlombaan di pesta siaga. Jadi apa ini harapan ideal Bapak untuk perlombaan nanti? Harapan saya pertama, pelatihan yang ada dapat dihandle dengan kawan-kawan sesuai kondisi kemampuan yang mereka miliki. Dengan pelatihan kali ini saya berharap kami mendapatkan hasil lah nanti yang terbaik di lomba sesuai harapan kepala sekolah. Iya, jadi harapan Bapak seperti itu ya, Bapak bisa melakukan hal-hal terbaik, bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak ya tentunya ya. Nah kalau begitu apa nih yang akan Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik itu Pak? Ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, rencana saya akan membagi tugas nih tadi Bu. Seperti saya bilang, untuk baca Al-Quran tahfiznya saya minta bantu dengan guru PAI-nya. Untuk PBB kami memang sudah sangat sering, untuk dimantapkan lagi dengan guru olahraganya. Dan saya akan membimbing mana yang saya mampu seperti mewarnai, saya akan memilih anaknya nantinya. Nah, berarti sudah nampak ya Pak ya, di situ nanti bakal berkolaborasi dengan guru PAI, dengan guru yang lain ya Pak ya, untuk mensukseskan perlombaan di pesta siaga tersebut. Jadi nih Pak, kalau misalnya nih kira-kira kita rating nih Pak, kita rating tingkat keberhasilan untuk mengikuti perlombaan di pesta siaga. Ada rating 1 sampai 10. Kira-kira nih dari strategi Bapak ini mau ngasih nilai berapa nih Pak? Kalau Ibu berbicara tentang rating ini, kami sudah ada hasil yang tahun-tahun yang lalu Bu. Untuk kali ini saya akan merating 9. Saya yakin kami akan mampu mendapatkan hasil di atas yang tahun kemarin. Wah, mantap sekali kalau begitu Pak. Berarti Bapak memang yakin ya bakal tingkat keberhasilannya nih tinggi ya Pak ya? Tinggi. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak sudah bisa istilahnya membayangkan nih ratingnya itu 9, metode apa nih yang pertama Bapak lakukan untuk mencapai keberhasilan ini tadi? Ya, kalau tanya metode dalam hal ini Bu, kita memang harus kerja keras nih, tanggung jawab kita Bu. Jadi saya akan membagikan tugas-tugas kepada pemangku kepentingannya tadi. Seperti biaya pembiayaan itu adalah urusan kepala sekolah, sudah didealkan. Dan saya akan membagikan tugas seperti yang telah kita bicarakan tadi.
Oke, baik Pak Tejo. Jadi kira-kira yang bisa membantu Pak Tejo untuk mensukseskan pesta siaga ini? Ya, untuk mensukseskan pesta siaga ini seluruh warga sekolah ini harapannya Bu, baik dari guru, murid, dan juga wali-wali siswa memang harus mendukung karena pramuka ini memang harus butuh dukungan yang penuh. Iya dong, berarti dari situ sudah kelihatan ya Pak Tejo ya, kita nih harus berkolaborasi ya. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakannya Pak Tejo? Ya, kalau untuk aksinya kami langsung Bu akan melaksanakan lusa 2 hari ini. Besok saya akan berkoordinasi dengan teman-teman karena kegiatannya itu akan segera dilaksanakan. Kami harus melakukan latihan terus full menentukan siapa orang-orang yang akan ikut dalam perlombaan tersebut. Oke, berarti sudah ada jadwal ya Pak Tejo ya. Jadi saya mau nanya lagi nih Pak Tejo, kira-kira Pak Tejo ini punya komitmen nggak biar usaha Pak Tejo ini berhasil gitu Pak Tejo, bisa mencapai tujuan? Ya, kalau dibilang komitmen ya tanggung jawab tadi aja Bu. Memang tanggung jawab penuh. Siswa bertanggung jawab terhadap kegiatan pelatihannya, mendengarkan arahan dari gurunya. Kita memang harus bertanggung jawab. Oke, jadi nih Pak Tejo, selain dukungan dari rekan sejawat, ada nggak nih kira-kira dukungan lain yang Pak Tejo butuhkan? Ya, yang sangat-sangat kali ya pemangku jabatan itu butuhkan. Kepala sekolah memberikan tugas berarti pertama dia bertanggung jawab terhadap biaya yang akan digunakan. Juga guru-guru berarti bertanggung jawab untuk melatih anak secara maksimal. Oke, baik Pak Tejo. Berarti dukungan sudah jelas ya, dukungan sudah jelas, ada kolaborasi juga dari rekan sejawat. Semoga apa yang Pak Tejo rencanakan nanti bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik. Semoga sukses Pak Tejo. Jadi nih Pak Tejo, saya mau bertanya nih, gimana kira-kira setelah perasaan Pak Tejo nih setelah ngobrol bareng sama saya dari tadi? Nah, saya merasa senang sekali Ibu Risa sudah bisa meluangkan waktu untuk saya sudah bisa meluapkan apa yang tadi masih mengganjal di hati saya. Mudah-mudahan nanti hasilnya ini semuanya akan saya beritahukan kepada Bu Risa. Oke, baik, amin, semoga berjalan lancar. Jadi nih Pak Tejo, selain yang kita bicarakan tadi nih, kira-kira ada yang lain nggak yang ingin Pak Tejo sampaikan? Saya rasa Bu, hanya ini yang saya sampaikan kepada Ibu. Unek-unek saya sudah terlepaskan semua Bu. Oke Pak Tejo, baik Pak Tejo, saya senang sekali hari ini Pak Tejo mau bercerita kepada saya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa ngobrol lagi ya Pak Tejo di lain waktu. Jadi terima kasih untuk hari ini Pak Tejo sudah mau bercerita kepada saya. Baik, terima kasih Pak Tejo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu Soleha. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu Risa? Kalau saya bisa menilai sih, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Saya sudah bisa berkomunikasi dengan coaching, berjalan dengan lancar. Nah, apa yang membuat Ibu Risa merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Dan saya merasa komunikasi kami tadi itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, boleh nih ya, saya berbagi hasil pengamatan saya. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Risa tentang ini? Saya senang sekali mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun Demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat coaching, Ibu Risa melakukan kondisi komunikasi verbal seharusnya sesuai dengan standar rubrik penilaian. Bagaimana
pendapat Bu Risa? Baik Ibu, saya sangat mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan nanti, pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Nah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bu Risa ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam meningkatkan menyimak ya Bu ya, mendengar aktif dan menemukan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik Bu Risa. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Risa peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu berkembang. Saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Baik Bu Risa, terima kasih atas pembicaraan kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Tejo. Waalaikumsalam Bu Risa. Iya, selamat pagi Pak. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Bu Risa. Saya ingin Ibu Risa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan Francis saya hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Tejo, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu nanti dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat ya Pak Tejo ya. Bagaimana menurut Pak Tejo, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Tejo dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang aktif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid dalam pembelajaran. Baik Pak Tejo, saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini akan memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan diri saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Baik Pak Tejo, sudah selesai pertanyaan saya untuk pra-supervisinya. Nanti kemudian Pak Tejo silahkan melakukan coaching dengan Kuci. Baik Bapak, saya silahkan Bapak, saya akhiri untuk pranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Leha. Waalaikumsalam Pak Tejo. Ada apa ya ini Bu Soleha, ini hal yang bisa saya bantu? Tentu boleh, kebetulan saya ini ada waktu luang nih Bu Soleha. Nah, jika tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak Tejo? Tentu saja Bu Soleha, kebetulan saya sudah memposisikan waktu untuk Bu Leha. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini Pak Tejo, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Tejo, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh demikian, memangnya ini Bu Soleha ini ada masalah apa ini? Jadi begini Pak, ada siswa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran dan tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Pak Tejo. Oh, baik Bu Leha, tadi Bu Leha bilang ada siswa yang kurang semangat dalam belajar, Bu Leha ya. Kurang semangat dalam menjawab pertanyaan dan tugas. Apa Ibu Soleha
sudah menelusuri penyebab siswa ini dia melakukan hal yang seperti itu? Sudah Pak Tejo, saya sudah memanggil anak tersebut. Mengapa dia tidak bersemangat dalam pembelajaran matematika dan kurang aktif dalam pembelajaran tersebut? Lalu dari pengamatan Ibu Soleha ini, apabila tidak dapat memahami pelajaran matematika ini? Jadi kan Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut memang tidak suka dengan pembelajaran matematika. Dia beranggapan bahwa pelajaran matematika adalah pembelajaran yang isinya berhitung saja dan sangat membosankan. Seperti itu Pak Tejo. Oh, nah kira-kira kondisi ideal yang diharapkan pada murid tersebut ini kira-kira idealnya apa ini Soleh? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa aktif dan bersemangat agar menyukai pelajaran matematika tersebut seperti murid lainnya Pak Tejo. Jadi kalau begitu ini kira-kira apa yang Ibu Leha bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar untuk anak itu? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Pak Tejo, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar siswa berminat untuk belajar kembali Pak Tejo. Luar biasa nih Soleha nih udah melakukan. Jika memang demikian sudah berhasil dilakukan di kelas, jadi kira-kira rating 1 sampai 10 nih Bu Leha. Kira-kira angka berapa nih keberhasilan Bu Leha? Nah, kalau menurut saya ya Pak Tejo, kalau saya ratingkan antara 1 sampai 10 mungkin 8 sampai 9 kali Pak. Baiklah Ibu Soleha. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Soleha lakukan ke depan? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan kegiatan games, ice breaking, dan juga saya membuat metode pembelajaran yang menarik agar anak-anak bersemangat lagi dan tidak membosankan Pak. Seperti itu. Bu Soleha ini sudah merencanakan sesuatu yang sangat istimewa. Kira-kira ini siapa yang dapat membantu Ibu ini dalam hal melaksanakan ini? Yang membantu saya tentu saja kepala sekolah dan rekan sejawat, dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada orang tua siswa Pak Tejo. Ya baik sekali Bu Leha. Kira-kira lagi nih Bu Leha, berapa lama waktu yang Bu Leha butuhkan ini untuk melakukan ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak Tejo. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Secepat mungkin itu kira-kira kapan Bu Leha menerapkannya? Secepatnya Pak, saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan bagi murid. Kira-kira Bu Leha ini ingin melaksanakan ini berarti punya komitmen ini. Komitmen apa yang akan Ibu Leha terapkan? Saya akan konsisten belajar terus-menerus dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran menarik sehingga murid bisa lebih aktif dan bersemangat lagi untuk belajar Pak Tejo. Ya, untuk murid lebih semangat belajar ini, kira-kira dukungan apa ini yang Ibu Leha butuhkan? Di sekolah sih saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana ya Pak Tejo ya, serta dukungan moral di sekolah baik dari kepala sekolah dan teman sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang menjalankannya kali Pak ya. Oke lah Bu Leha, nampaknya dukungannya ini sudah ada. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu Leha, semoga tenang dan dengan lancar. Jadi sekarang bagaimana
setelah kita melakukan obrolan ini, perasaan Bu Leha nih? Alhamdulillah Pak Tejo, perasaan saya sangat lega ya Pak Tejo ya. Karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tentang anak-anak ini Pak Tejo. Ya, nampaknya ini sudah merasa lega, sudah merasa ceria ini nampaknya nih. Kira-kira ada lagi hal-hal yang mau kita obrolkan lagi ini Bu? Saya rasa sudah cukup ya Pak Tejo ya. Terima kasih banyak untuk waktu Pak Tejo atas waktunya untuk hari ini sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Tejo. Ya, terima kasih Bu. Saya senang sudah bisa mendengar obrolan dari Ibu. Kita sudah tukar pendapat. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini akan berjalan dengan lancar. Amin Pak Tejo. Jadi saya pamit Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Tejo. Waalaikumsalam Bu Risa. Iya, selamat pagi Pak. Pagi Bu Risa. Ya, terima kasih Bapak telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Jadi Pak, bagaimana menurut Bapak menilai performa dalam kompetensi itu? Baik Bu Risa, saya merasa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oke, jadi Pak Tejo, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa saya sudah mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Iya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Sangat saya butuhkan. Iya. Saya melihat Bapak telah melakukan pendengaran aktif ya Pak ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana menurut Bapak tentang itu? Menurut saya, perasaan saya ini merasa senang mendengarkannya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang sangat menyenangkan ini Bu. Iya, namun Pak, saya juga melihat nih Pak, aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Bapak masih meluangkan anak-anak tentang peningkatan proses belajarnya tadi Pak. Terus di dalam melakukan coach itu saya lihat kondisi komunikasi verbalnya seharusnya itu sesuai dengan standar. Cuma bagaimana nih pandangan Bapak? Baik Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya lebih baik lagi ke depannya ini Bu. Baik Pak, dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang akan Bapak ambil nih untuk meningkatkan performa di area tadi itu Pak? Baik Bu, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan lebih mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, luar biasa Pak Tejo, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir nih Pak ya, apa nih yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Dari proses ini saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu yang harus dikembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan terhadap saya. Baik Pak Tejo, selesailah pasca supervisi yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.